Jokowi tiba di Mapolresta Surakarta sekitar pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Setibanya di Polres Surakarta, Jokowi disambut Kapolres Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono dan Wakapolres Surakarta AKBP Sigit. Saat ditanyai awak media, Jokowi enggan berkomentar dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan menyusul dikembalikannya berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo CS terkait ijazah palsu. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati hak hukum mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Budi menegaskan seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Terkait dengan pengajuan pra-peradilan ini, KPK tentu menghormati hak hukum tersangka saudara YCQ yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pada prinsipnya, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam prosesnya, KPK sebelumnya telah menerbitkan sprindik umum, kemudian pada Januari 2026, KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA dalam perkara ini. Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materialnya. Pemirsa, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil.
Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai pra-peradilan ditolak, pekan depan polisi akan memanggil Richard Lee sebagai tersangka. Richard Lee juga dicekal bepergian ke luar negeri dalam 20 hari ke depan. Pencegahan dan tangkal, atau kita kenal dengan cekal, sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Cufri Tonapa iNews melaporkan.